Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah, NIM 19003022. Saya perwakilan dari kelompok 2 membahas tentang konsep, proses, dan peranan guru administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Baiklah, saya akan membahas tentang konsep administrasi kurikulum. Pengertian kurikulum pendidikan adalah semua proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar di sekolah. Selain itu, ada beberapa pengertian kurikulum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Galen Saylor, kurikulum adalah sebuah perencanaan untuk memperbaiki seperangkat pembelajaran untuk seseorang agar terdidik. Yang kedua, menurut Albert Oliphant, kurikulum dalam program pendidikan dibagi menjadi 4 elemen, yaitu program belajar, program pengalaman, program pelayanan, dan kurikulum tersembunyi. Yang ketiga, kurikulum adalah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti atau diambil siswa untuk menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan menurut secara luas, kurikulum diartikan dengan semua pengalaman belajar yang diberikan sekolah kepada siswa selama pendidikan pada jenjang pendidikan. Tentu usaha-usaha yang untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa dapat berlangsung di dalam kelas maupun di luar kelas, baik yang dirancang secara tertulis maupun tidak, asal ditunjukkan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Kurikulum merupakan bagian terpenting dari sistem pendidikan nasional yang keberadaannya telah ada sejak awal keberadaan pendidikan nasional. Kurikulum pada masa itu hanya memfokuskan ada membaca, menulis, dan berhitung. Seiring dengan perkembangan zaman, maka dunia pendidikan baik itu formal maupun non formal maka harus menyesuaikan kurikulum pembelajaran sesuai zaman. Jadi, kurikulum pendidikan nasional itu mengalami perkembangan cukup signifikan. Tentunya pengembangan kurikulum itu berorientasi kepada kebutuhan peserta didik yang pada kualitas atau maupun dengan tujuan negara dapat mensukseskan program pembangunan nasional. Dengan mencetak sumber daya manusia berkualitas sesuai kebutuhan dalam pembangunan dan dapat menghasilkan peserta didik yang kualitas dan dapat bersaing secara kompetitif di pasar global. Konsep kurikulum berkembang seiring dengan perkembangan pendidikan. Ini juga bervariasi menurut aliran pemikiran dan teori-teori. Dijunjunginya nilai kurikulum tidak dapat dilihat hanya dari dokumen tertulis. Itu juga harus dinilai dari implementasinya di kelas. Kurikulum bukan hanya rencana pengajaran tertulis, ini juga merupakan fungsi yang beroperasi di kelas, pedoman dan peraturan untuk lingkungan dan aktivitas di kelas ini. Untuk alasan ini, kurikulum dapat dipahami sebagai seperangkat peraturan yang harus dijalani siswa untuk mencapai gelar atau sertifikat tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprilia, NIM 18053123 akan menjelaskan tentang proses administrasi kurikulum di satuan pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Di dalam perencanaan kurikulum terdapat sekitar masalah tanggung jawab untuk menentukan bagaimana bentuk kurikulum itu, siapa yang merencanakan, dan bagaimana cara
merencanakannya. Ada yang mengemukakan pendapat bahwa perencanaan kurikulum adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian dan karena itu dikerjakan oleh para ahli atau expert dalam bidang perencanaan kurikulum. Menurut pendapat ini, kurikulum harus direncanakan baik-baik sebelumnya, seringkali secara terperinci mengenai situasi belajar dan semua murid di semua sekolah tingkat tertentu mempunyai kurikulum yang kira-kira seragam. Mengenai perencanaan di muka atau pre-planning, terdapat perbedaan pendapat dalam hal sejauh mana perencanaan di muka dapat dilakukan. Ada beberapa ahli yang mengemukakan pendiriannya, bahwa tidak ada spek-spek kurikulum yang harus direncana jauh sebelum situasi belajar berlangsung. Yang pertama yaitu kurikulum seharusnya direncanakan di muka secara terperinci oleh expert dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang kedua, kurikulum direncanakan secara terperinci di muka oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk kumpulan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum direncanakan dalam garis besarnya yang luas oleh panitia yang terdiri dari guru-guru dalam bentuk pedoman kerja. Perincian dilakukan oleh guru-guru berdasarkan kebutuhan murid. Yang keempat, kurikulum direncanakan dalam garis besarnya berisi partisipasi dari guru-guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Perincian dilakukan oleh perencanaan bersama guru dan murid. Yang kelima, kurikulum direncanakan oleh guru besar murid pada waktu akan belajar tanpa perencanaan jauh di muka. Yang kedua itu tentang pelaksanaan kurikulum. Sebelum kurikulum benar-benar dilaksanakan, harus terlebih dahulu memperhatikan perbedaan-perbedaan individual yang adalah sini adalah masalah penyesuaian program pengajaran terhadap perbedaan-perbedaan di antara anak-anak. Pada umumnya, manusia sangat beraneka ragam dalam kemampuannya untuk maju, dan itu telah menggerakkan para pendidikan kepada perbedaan-perbedaan individual ini. Di sini timbul perbedaan-perbedaan pendapat mengenai persoalan bagaimana hal ini harus dilaksanakan. Yang pertama, konsep kurikulum yang telah ditetapkan jauh di muka harus dikuasai oleh semua murid menurut kecepatan yang telah diatur sebelumnya. Masalahnya adalah menyesuaikan individu-individu yang punya kecepatan belajar yang berbeda-beda pada kenyataan saat ini. Yang kedua, bahwa murid-murid harus dikelompokkan menurut kemampuannya dengan tujuan bahwa pengelompokan ini akan memperkecil perbedaan kemampuan dalam tiap kelompok agar mempermudah pelaksanaan individualis program pengajaran. Yang ketiga, menciptakan sejenis kurikulum berdasarkan pengalaman yang dipusatkan kepada masalah-masalah dan memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok tersebut dalam pendapat kedua untuk bekerja sama memecahkan masalah bersama yang menarik perhatian bersama. Hal ini menunjukkan tiap anggota kelompok untuk mampu bekerja menurut taraf perkembangan masing-masing dalam bidang akademis, sosial, dan emosi, dan masih menunjang usaha bersama kelompok. Sekian dari penjelasan dari materi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ahmad Dimatullah, NIM 19087107, ingin membahas materi tentang pengawasan dan evaluasi. Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktivitas yang terselenggara telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, ada juga yang menyebutkan bahwa pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja yang telah dibuat serta menganalisis terjadinya penyimpanan dan mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin penggunaan sumber daya organisasi perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu organisasi perusahaan. Jenis-jenis pengawasan eksternal dan internal, pengawasan prospektif dan referensif, pengawasan aktif dan pasif, pengawasan kebenaran dan formil. Tujuan pengawasan menjamin berjalannya suatu perusahaan untuk melakukan koordinasi antar aktivitas, menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran untuk membangun kepercayaan pada konsumen. Evaluasi adalah pengukuran dan perbaikan dalam kegiatan
yang dilaksanakan seperti membandingkan hasil dari kegiatan yang dibuat. Tujuannya agar rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dapat terselenggara. Dapat diartikan evaluasi adalah suatu proses perbandingan dan pengukuran dari hasil akhir pekerjaan yang dinyatakan dicapai dengan hasil-hasil yang harusnya tercapai. Hasil evaluasi dimaksud untuk perencanaan kembali dan juga fungsi sebagai administrasi dan manajemen yang terakhir, yaitu mengkombinasikan dan mengumpulkan data dengan standar tujuan. Tahap-tahap evaluasi menentukan apa saja yang akan dievaluasi, merancang kegiatan evaluasi, mengumpulkan data evaluasi, analisis data dan pengolahannya, pelaporan hasil evaluasi. Jenis-jenis evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan guru dalam administrasi kurikulum. Di dalam pelaksanaan kurikulum, tugas guru adalah mengkaji kurikulum tersebut melalui kegiatan perseorangan atau kelompok. Dengan demikian, guru dan kepala sekolah memahami kurikulum tersebut sebelum dilaksanakan. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Mencatat peranan guru sebagai yang pertama yaitu implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan peranannya, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas hanya menjalankan kurikulum yang telah disusun sebelum reformasi pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu adapter. Adapter adalah guru berperan lebih dari sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru memberikan kewenangan untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Hal ini sangat tepat dengan kebijakan KTSP, di mana para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Yang ketiga yaitu developers. Guru berwenang dalam pengembangan dan mendesain kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan, serta bagaimana mengukur keberhasilan. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi, misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Yang keempat yaitu researchers. Peran guru sebagai peneliti kurikulum. Peran ini dilaksanakan sebagai tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, program menguji strategi dan model pembelajaran, dan sebagainya, termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Metode yang digunakan oleh guru dalam meneliti kurikulum adalah PTK dan Listen Study. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator.